tak puas hati, ingin juga naik ke atas pentas, mau lakonkan apa kira-kira? Jadi kata yang punya diskotik itu tak boleh. Ini sudah ada orang-orang tertentu yang akan menari, yang mempersembahkan lagu itu dan ini, konser itu konser ini. Jadi dengan sempian dengan Anda tidak boleh. Saya bayar berapa saja, yang penting bagi aku kesempatan untuk naik ke atas pentas itu. Beliau keluarkan duit. Kalau pada tuh dengan ratusan ringgit itu sudah segini tebalnya, kan ini tujuannya duit. Ini tujuannya duit untuk dapat untung banyak. Jadi pada tuh dibayar berapa, yang penting aku naik. Tirai ditutup, beliau pun duduk atas kursi. Begitu ceritanya. Ini dakwah. Yang berbuat macam ini bukan semua tuan guru. Kita masih belum siap. Yang siap buat macam itu jamaah tabligh. Jadi tirai dibuka, penonton begitu tengok seorang tuh guru berpakaian serba putih dengan janggut putih, tentu semuanya tawa, rame sekali. Ini apa nih? Ini kira-kira permainan apa lagi yang mau dipersembahkan oleh laki-laki tua nih? Apakah nanti main keratih, main silat kah? Apakah nanti jadi pelakon, jadi pentomin, jadi apa? Tak tahu. Semuanya masih mereka-reka. Apa yang akan dipersembahkan oleh tuh guru tua? Bukan tuh guru tua, orang tua yang berjanggut putih itu. Apa? Sudah siap mental, sudah siap segala-galanya, diketawakan, tepuk tangan, tak masalah, tidak problem. Habis kan tepuk tangan itu ada waktunya juga, masa tepuk tangan sampai 1 jam? Orang yang tepuk tangan pun letih, jerit-jerit ketawa, letih. Akhirnya suasana sudah senyum, tak ada lagi yang senyum, tak ada lagi yang ketawa, tak ada lagi yang menjerit, tak ada lagi yang tepuk tangan. Baru assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ya yang namanya salam disahut setelah dengan gema suara yang memenuhi, kan sound systemnya mantap, dengan gema suara yang memenuhi dewan, yang memenuhi kelab malam, dengan nada ikhlas daripada seorang da'i ilallahi jalla wa'ala. Cobalah dengan kita sedar, cobalah dengan kita tengok, kita menatap, bertatap muka di depan cermin, dan kita tengok struktur muka kita yang sudah keriput, yang sudah tua, yang sudah perubahan, yang sudah berubah struktur mukanya. Apakah dengan kita tidak menyadari? Apakah dengan kita tidak saudara? Dan siapa diantara daripada kita yang meyakini bahwasanya yang baki sisa umur kita itu lebih panjang dan lebih banyak daripada umur yang kita tinggalkan? Cobalah dengan kita merenung sejenak. Relakah kira-kira dengan kita kalau pada tuh dengan detik-detik dan keadaan seperti ini kita dimatikan Allah? Apakah kira-kira dengan kita siap yang kalau pada tuh dengan malaikat Israel mencabut nyawa kita seketika juga? Oh begitulah. Jadi betul-betul dicas. Iman ada, orang Arab ada, orang Islam secara amnya terkumpul di situ. Tuh hati sudah tercuit, perasaan sudah menjadi terharu. Masya Allah tabarakallah, semuanya menangis. Jadi bukannya setakat bertobat saja, itu dengan diskotik tadi itu menjadi salah satu daripada markas, salah satu daripada pusat dakwah yang menyebarkan ilmu, nur dan cahaya ke segenap pelosok dunia Syria pada waktu itu. Ini siapa yang tampil di situ tadi itu? Orang tabligh. Kiai belum siap untuk mengajak orang berbuat kebajikan. Jadi ala kulli hal, sisi negatifnya ada. Mungkin bacaan salah, mungkin tak tahu hukum hakam, itu suatu hal yang wajar. Sisi negatif daripada tuh guru dan kiai-kiai pondok tidak mengamalkan ilmu. Tahu hukumnya haram tapi masih tetap buat. Tahu hukumnya haram tapi ternyata agama digadaikan. Tahu hukumnya haram tapi dengan agama dijual dengan kerajaan. Nah itu negatifnya di kalangan ulama dan juga dengan pondok. Semacam mana juga ada kekurangan dengan jamaah. Jadi ala kulli hal, kita tidak bercerita tentang pengalaman, tidak bercerita tentang keadaan, tapi yang secara amnya itu adalah merupakan satu gerakan yang positif. Kejanggalannya ada, kita betulkan yang janggal, kita betulkan yang salah, tapi tidak boleh dicegat.
tidak boleh dihalang. Kenapa? Sebab itu diantara daripada gerakan Islam yang paling berpengaruh dewasa ini di seluruh dunia. Sudah saya ceritakan di sini, ijtima di Ancol. Ancol itu lokasi maksiat, tempat pelacuran. Yang namanya pelacuran di situ di sepanjang pantai. Manusia bogel, manusia setengah telanjang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mereka adakan ijtima di situ, mengadakan musyawarah selama 3 hari, Jumat, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Maaf agak panjang sedikit ceritanya, sudah saya ceritakan. Jadi saat ketika ijtima diadakan di sana dengan ukuran tanah tidak kurang daripada 200.000 meter persegi, 20 hektar dengan ijaan di sana. 1 hektar 10.000 meter persegi. Ini ukuran tanahnya tidak kurang daripada 200.000 meter persegi. Luas, lebih luas daripada kawasan Alur Malai. Poster tidak ada, spanduk tidak ada, iklan tidak ada, tulisan-tulisan tidak ada. Tapi polis tahu di situ jamaah tabligh akan berkumpul. Masya Allah, tabarakallah. Dia bingung, macam mana manusia boleh datang kemari? Ini bukan padang Arafah. Tak ada iklan, tak ada tulisan, tak ada kain, tak ada stiker, tak ada sama sekali. Di luar daripada khayalan mereka. Masya Allah, tepat pada waktu yang dijadwalkan, lokasi yang berjumlah tidak kurang daripada 200.000 meter persegi tadi itu penuh dengan manusia. Itu kira-kira rabitah yang mengikat hati antara satu sama lain. Yang saya hadir pada hari yang terakhirnya dan juga sebelumnya hadir pada masa pembacaan doa, hampir boleh dikatakan 80% tidak kurang daripada 5-60 ribu, mungkin sampai 90-an ribu yang menangis, terisak-isak dengan tetesan air mata, menangis panjang doa dibacakan. Gimana kita boleh menangis? Hati kita ini betul-betul kasuah. Jadi kalau pada waktu dengan kita tidak sanggup untuk berbuat kebaikan, jangan sekali-kali dengan kita menghalang orang lain untuk berbuat kebajikan. Cukup, insya Allah kita akan selamat. Sebab kita menjadi miftah, menjadi pintu gerbang kebaikan untuk orang lain. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tuba liman ja'alahullahu miftahan lil khair. Mana kertas tadi itu? Jadi ini mengenai jamaah tabligh, saya punya pandangan dengan jamaah tabligh itu diantara daripada usaha mereka untuk memperbaiki hati. Yang kedua, untuk mengamalkan sembahyang berjamaah 40 hari. Coba kita tanya diri kita masing-masing secara jujur. Saya juga akan bertanya seperti itu dengan jawabannya negatif. Bertanya secara jujur, siapa diantara daripada kita yang sudah berhasil mengerjakan sembahyang berjamaah 40 waktu tanpa ketinggalan takbiratul ihram yang pertama? Boleh? Sudah masbuk tiap hari. Kadang-kadang masbuk. Kalau ketinggalan takbiratul ihram yang pertama itu sudah suatu hal yang biasa, masbuk. Bahkan sampai tidak berjamaah. Nah, latih dulu diri kita. Jadi tujuan pertama untuk melatih diri beribadah 40 hari, 40 malam dengan tahajud, siang hari dengan doa, di samping dengan melaksanakan sembahyang 40 hari, 40 kali 50, 200 waktu secara berjamaah dengan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Yang Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, nilai takbiratul ihram itu lebih berarti daripada dunia dan isi-isinya. Jadi pada suatu ketika Sayyidina, siapa yang terkaya daripada sahabat, nama beliau Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf, tak pernah ketinggalan salat jamaah, tak pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Pada hari itu disebabkan karena dengan urusan bisnis, akhirnya ketinggalan takbiratul ihram. Sedih, resah, risau, menangis di hadapan Rasul. Ya Rasul, kira-kira apa yang boleh menggantikan pahala takbiratul ihram yang pertama? Kalau seandainya keuntungan yang kau peroleh pada jaringan bisnisku tadi itu kusedekahkan semuanya, kira-kira aku boleh mendapatkan enggak nilai daripada takbiratul ihram yang terluputkan? Nabi kita kata tidak.
Kalau seandainya semua bisnis dan dengan jaringan bisnis yang ada di negara ini kusedekahkan karena Allah, apakah senilai dengan pahala yang terluputkan daripada takbiratul ihram yang pertama? Nabi kita katakan tidak. Jadi sabda Nabi kita, macam mana kamu boleh menebusnya, sedangkan nilai takbiratul ihram yang pertama itu lebih berarti, lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Ini diantara daripada tujuan dakwah, melatih diri, melaksanakan sembahyang berjamaah, belajar tawadhu. Jadi kalau ada jamaah tabligh yang tidak mengamalkan itu sudah lari daripada tujuan. Kalau kita nampak ada orang tabligh angkuh, sombong, duduk menyendar, angkuh sekali, tak peduli siapa orang yang berada di hadapannya, itu bukan tabligh yang sebenarnya. Tabligh itu mengajarkan kita khidmat, mengajarkan kita tawadhu, mengajarkan kita melayan orang lain, hormat kepada orang yang tua. Banyak mau ikut, pergi ke sana. Jadi lebih jelas macam mana prakteknya. Jadi ini tidak lebih daripada ulasan ringkas tentang itu.